Hai sahabat Trubus, apa kabar? Sekarang saya ada di Kumbung Jamur Tiram. Kalian suka makan jamur tiram enggak? Kalau saya suka banget, suka sekali kalau dimasak jadi tumis jamur tiram atau jamur crispy. Nikmat banget nih untuk mengisi waktu luang kita. Sahabat Trubus, buat saya dan juga kalian yang suka banget makan jamur tiram harus tahu loh gimana cara budidaya jamur tiram. Sekarang saya ada di kumbung milik CV Asa Agro di Cianjur. Kalian bisa datang ke sini untuk belajar mengenai budidaya jamur. Saya akan bertemu dengan Pak Asep Badruzzaman, Kepala Produksi dari CV Asa Agro, untuk bertanya lebih dalam gimana cara mengelola CV Asa Agro ini sehingga menjadi produsen jamur dengan kapasitas mencapai 2 ton setiap harinya. Yuk ikuti saya ngobrol bersama dengan Pak Asep. Nah, sahabat Trubus, saya sekarang sudah bersama dengan Pak Asep Badruzzaman. Pak Asep ini adalah Kepala Produksi CV Asa Agro. Betul. Apa kabar Pak Asep? Alhamdulillah baik. Nah, Pak Asep ini nanti kita akan ngobrol mengenai budidaya jamur tiram ya Pak Asep ya. Ya, Tapi ya. sebelum itu, sahabat Trubus harus tahu nih, CV Asa Agro itu sudah berapa lama berdiri Pak? Oh, berdiri CV Asa Agro itu adalah tahun 2003. 2003 berarti sudah berapa tahun Ya, ini, sekarang Pak? 2002 berarti sekitar berapa ya? 19. Ya, kurang lebih 19 19 tahun berdiri. sudah berdiri. Tapi kita merintis sih dari tahun 99. Waduh, lebih lama lagi berarti Merintisnya, ya Pak Asep ya? tapi 2003 itu udah mulai badan. Oke, 2003 CV. sudah mulai berupa CV. Ya. Kalau boleh tahu nih luas banget kan ya Pak ya? Oh Berapa ya, sih Pak luasnya ini areanya? sekitar 2,5 hektar. 2,5 hektar. Iya. Dan ada berapa kumbung nih? Oh, di jumlah kumbungnya adalah 45 kumbung. 45 kumbung, bayangin Iya. sahabat Trubus. Pasti banyak banget dong produksi jamur tiram di CV Asa Agro ini ya Pak ya? Betul. Tapi kalau boleh tahu, dengar nih Pak, jamur tiram tuh ada macam-macam ya Pak ya? Macam-macam sih jamur tiram itu, ada tiram putih, ada tiram coklat, ada tiram merah, ada tiram kuning sebenarnya. Tapi yang dibudidayakan di sini ya karena melihat kepada segmentasi pasar yang permintaannya tinggi, yaitu jamur tiram putih ya. Kemudian sekarang ada juga jamur tiram coklat. Wah, jamur tiram coklat. Ya, kalau yang kuning dan merah itu di pasar itu nggak terlalu disukai karena mungkin stigma di masyarakat, mungkin mereka masih beranggapan bahwa jamur yang berwarna selain yang putih dan coklat adalah beracun mungkin. Jadi mungkin Trubus perlu edukasi ke masyarakat mungkin bahwa jamur yang berwarna itu bukan beracun. Bukan beracun, yang Seperti kuning, yang merah itu bukan beracun bukan ya Pak beracun, ya? ya. Tapi yang sekarang dibudidayakan di CV Asa Agro ini adalah jamur Yang putih putih terutama. dan juga yang Coklat, coklat. iya. Boleh tahu nggak sih Pak, boleh masuk ke kumbungnya Pak? Boleh. Kita pengen lihat nih sahabat Yang Trubus putih ya. produksinya. Iya, yuk. Oke. Ini dia jamur tiram putih dari CV Asa Agro ya Pak ya. Pak, ini seger sekali Pak jamur tiramnya. Kalau kayak gini biasanya panennya itu setiap hari ya Pak ya? Mulai panen itu jam 7, kemudian panen kedua adalah jam 1. Jam 1. Ya, setelah istirahat. Dan itu 3 ton ya Pak ya? Sekitaran 3 ton itu 1,2 1,2 dari sini. dari sini saja Kalau ya. untuk ditambah dengan petani mitra Ya, bisa 2 sampai dengan 3 ton. bisa sampai 3 ton. Iya. Dan itu semuanya untuk memenuhi market di Di kota mana saja? ya Cianjur, kemudian Bogor, Bandung dan Jakarta. Oke. Dan semuanya tuh terserap pasar atau malah Terserap semua. Terserap Ya, semua. kadang-kadang malah kurang. kurang? Iya. Jadi sebenarnya permintaan pasar tuh berapa sih Pak? Permintaan pasar itu kalau misalkan dipulkan ya, jika seandainya sedang permintaan banyak itu mungkin bisa mencapai 5 sampai 6 ton itu bisa. Waduh, Ya. berarti 2 kali lipatnya ya? 2 kali sebenarnya lipatnya, permintaan jamur iya. tiram putih. Iya. Berarti ada sekitaran 3 ton yang belum terisi dari CV Iya, Asa jika Agro. seandainya dikembangkan lagi pasarnya gitu kan. Oke, berarti buat sahabat Trubus, Tapi kan kadang-kadang PR kita jika seandainya kita mengembangkan pasar, kemudian pas nanti panennya sedang turun, nah kita kan juga nanti nggak bisa menuhin market ya, yang tadi jumlah tadi besar itu, sehingga biasanya kami dimarahi oleh pedagang. Makanya kan cari aman aja di daerah dari sekitar 2-3 ton tadi itu sementara ini. jadi memang harus ada semacam manajemen panen ya Pak ya, Betul, dan juga betul. ada manajemen pasar untuk budidaya jamur
tiram putih ini, misalnya saya ingin jadi petani jamur tiram nih Pak, biar sukses seperti punya CV seperti CV Asa Agro. Tipsnya apa sih Pak? Malah ketawa, kenapa Pak? Yang paling penting adalah kesungguhannya terutama ya untuk usaha ya, komitmen untuk usahanya. Kemudian ya di samping memang sumber daya manusianya juga kan harus dibutuhkan di situ. Kemudian manajemen dan sebagainya komplit. Nah itu kan. Nah itu pertama itu. Kemudian itikad apa namanya? Sungguh-sungguh untuk usahanya yang paling penting adalah itu. Kan jamur tiram ini banyak sekali permintaannya Pak. Sepertinya di luar negeri juga orang mulai menggemari apa malah sudah menggemari jamur tiram nih, jamur tiram putih atau jamur tiram coklat. Betul. Nah Pak, kalau dari CV Asa Agro ini ada niatan untuk mengembangkan pasar sampai masa ekspor? Walaupun tadi dari penjelasan Pak Asep mengatakan cuma bisa memenuhi 3 ton, tapi mungkin ke depannya atau mungkin 10 tahun lagi mungkin sudah mulai meraba-raba pasar ekspor mungkin. Ya harapannya sih ingin juga ekspor ya harapannya, akan tetapi sementara ini kita bermain di apa namanya di pasar sendiri aja sementara ini ya, karena jamur tiram ini kan untuk ekspor itu memang banyak kendalanya ya, di samping mungkin untuk penunjang ekspornya dan market di sana juga lain-lainnya banyak kendala menurut saya seperti itu. Nah, ya karena masih ingin menguasai pasar lokal dulu, kayaknya belum nanya nih Pak mengenai harga jamur tiram sendiri sekarang berapa sih Pak di tingkat petani? Kalau untuk di tingkat petani sekitar 11 sampai dengan 12.000. 11 sampai 12.000 dari petani, iya. Kalau dari segi budidaya Pak, yang paling penting dari segi budidaya jamur tiram itu apa sih? Yang paling utama mungkin pembuatan bagot atau mungkin pengendalian hama penyakit? Sebenarnya sih kalau dari semuanya sih utama ya. Pertama dari mulai lahan, kesediaan lahan, kemudian air, kemudian juga sumber bahan baku ya. Nah itu yang paling utama. Masalah nanti penyakit dan hama itu kan ada khusus pest control biasanya menangani. Nah itu yang paling penting adalah ya lahan tadi itu, kemudian suhu dan kelembaban di tempat itu, iklim lah terutama, ketinggian tempat dan sebagainya. Nah itu. Ketinggian tempat, suhu dan kelembaban. Iya. Serta pest control itu harus jadi perhatian utama dalam budidaya jamur tiram. Betul, Baik tiram betul, putih betul. maupun tiram coklat. Sama ya, saja, Pak, ya? sama iya. Nah, sahabat Turbus, ini kita sudah melihat jamur tiram putih. Sekarang kita lihat jamur tiram coklat. Yuk, yuk Pak. Ayo. Sekarang kita ada di kumbung jamur coklat ya Pak ya. Iya. Sahabat Turbus penasaran nggak jamur coklat itu bentuknya seperti apa? Boleh tunjukkan Pak? Nah ini adalah jamur coklat ya. Bedanya ya warnanya gitu kan. Kalau putih yang warnanya putih, kalau yang coklat warnanya coklat. Lembarannya yang bedakan. coklat nih. Lembarannya coklat. Boleh tunjukkan Pak. Ini lembarannya coklat ya Pak. Betul, betul. Tapi kayaknya kalau yang jamur coklat nih, kalau sahabat Turbus perhatikan, sepertinya lebih kecil ya Pak ya dibandingkan dengan jamur tiram yang putih. Betul, betul. Memang seperti itu? Memang seperti itu. Oh, gitu kan. Ini enakan mana Sebenarnya Pak? sih tergantung, kalau misalkan yang awal-awal tumbuh, kadang-kadang ini kan di plus kedua, ketiganya udah mulai size-nya mengecil. Kalau awal-awal biasanya sih besar. Oh, gitu. awal-awal memang besar. Atau dibesarkan. Kalau kita kan pasarnya nggak terlalu besar, jadi dipanen agak muda gitu lah. Dipanen Agak muda sehingga size-nya nggak terlalu besar. Tapi kalau dari segi market, enakan jual jamur tiram putih atau lebih enak jual jamur tiram coklat nih Pak? Kalau sisi market sih tergantung kepada permintaan. Sementara ini tiram putih itu hampir seluruh Indonesia lah, atau Jabodetabek ya, itu mengenal tiram putih. Tapi kalau tiram coklat, Jakarta belum mengenal. Jakarta belum kenal? Iya, di pasar maksudnya. Sehingga kalau kita bawa ke Jakarta ini nggak laku. Dibawanya kemana? Ke Bandung. Ke Bandung? Iya, Cianjur, Bandung, pokoknya ke Tasik, ke sana itu laku. Yang laku adalah jamur tiram Ke Bandung dengan coklat malahan, dengan putih maksudnya. Coklat dan putih. Kalau Jakarta putih saja sementara ini. Nah, kalau di CV Asa Agro ini kumbung yang untuk budidaya jamur tiram coklat ada berapa kumbung nih Pak? Oh, tiram coklat ada sekitar 17 kumbung. 17 kumbung dari berapa? 45 kumbung Iya, ya? betul gitu kan. Jadi sebagian 17 kumbungnya adalah tiram coklat. Tiram coklat.
sinyalnya tiram putih. Pak, yang dimaksud dengan pest control itu apa sih Pak? Biasanya kalau di CV Asa Agro pest controlnya pakai apa? Ya, jadi pest control itu khusus tenaga untuk mengatasi hama dan penyakit. Nah, contohnya kalau misalkan untuk di kumbung ini, ya ini kan hamanya didominasi oleh serangga. Ya, Nah, supaya serangganya tidak mengganggu jamur, nah kita tidak menggunakan insektisida, pestisida. berarti ini tanpa pestisida Oh, sama tanpa, sekali ya, Pak, tapi menggunakan lem serangga. Nah, ini contohnya. Jadi lemnya ditempelkan di sini. Coba Lem mungkin, serangga. ya, coba Mbak coba ini. Coba Pak. Nah, udah tempelkan. Ini lem-lemnya udah ditempelkan di sini. Nah, ini. Oh, Ya. pantesan lengket. Ya, lengket di depan-depannya. Ini semua pakai lem semua. Ya. Oh, Jadi mereka sebelum ke sini dikelem dulu gitu kan, karena di sini ada feromonnya sehingga dia tertarik kepada lem daripada ke jamur. Pak Asep, kenapa Ya. sih di setiap kumbung nih tadi saya lihat-lihat selalu ada papan seperti ini nih Pak Asep? Ini Oh, fungsinya apa iya, sih iya. Pak Asep? Ini fungsinya adalah ya itu tadi, ini pest control ya. Pest control ini termasuknya? Ini pokoknya ya. Jadi karena kita nggak menggunakan untuk membasmi hamanya, karena jamur kan identik dengan hama penyakit ya. Untuk hamanya kita nggak menggunakan insektisida, pestisida, tapi menggunakan perangkap serangga. Nah, di antaranya adalah seperti ini. Jadi ini semua pakai lem serangga. Ini peralon. Diolesin, ini peralon ya. Diolesin perangkap serangga. Nah, ini serangganya pada keterik semua. Ya. Jadi ada lalat. Nah, ada lalat, ada apa nih, nyamuk, ya, serangga kecil-kecil. ada nyamuk, semuanya terperangkap di sini. Gitu kan. Jadi nggak sampai masuk ke dalam kumbung Nggak ya, sampai Pak? masuk ke dalam kumbung, karena di sini juga selain perangkap juga dia itu ada namanya feromon ya, feromon, sehingga dia lebih tertarik kepada lem daripada tertarik kepada jamurnya. Oh, karena ada feromonnya, Iya. jadi serangganya nempel di situ Nempel semua, di sini. nggak masuk ke dalam kumbung. Jadi Betul. jamur aman dari Dari serangan serangga. serangga. Pak Asep, Ya. saya tadi juga melihat kayaknya ada banyak sumur nih di Hmm, CPA Asa iya, Agro. iya, iya. Itu memang sengaja dibangun untuk memenuhi kebutuhan air atau bagaimana, Pak Asep? Ya, memang sih karena jamur tiram ini ya kebutuhannya airnya cukup banyak, sehingga memang kita perlu kesetiaan air ya. Makanya kita kebetulan tanah ini adalah tanah yang sangat subur dengan air, sehingga kita tidak perlu repot lagi untuk mengambil air dari mana. Tinggal ngambil air dari tanah, ini 2 meter saja udah keluar. Jadi airnya. ada berapa sumur nih di sini, Pak? Umurnya nggak terlalu ya sumurnya nggak terlalu banyak sih sebenarnya, ada beberapa titik saja. Berapa Tapi ada sekitar 1, 2, 3, 4 lah. 4. Nah, tapi udah cukup karena sumurnya ini nggak mati-mati sumurnya gitu kan. Karena digali 2 meter saja Udah keluar, karena ini Pak, sumur ya? air di sini kebetulan. Untuk memasok kebutuhan Betul, penyiraman di setiap kumbung. di setiap kumbung. Ya. Pak Asep, Ya. gimana sih rasanya jadi petani jamur? Sedih karena ngabisin waktunya di kumbung terus hampir tiap hari, atau malah seneng nih tiap hari panen jamur tiram bersama dengan para karyawan di sini? Oh, karena kita udah terbiasa mungkin ya, sehingga ya senang. Tenang. Kita senang, kemudian ya memang kita keluarnya di jamur, sehingga kita memang nggak mau harus menyenangani menyenangi pekerjaan ini. Ya. Pekerjaan kita. Betul. Begitu juga dengan sahabat Trubus ya, bagi petani jamur yang sedang merintis usahanya atau yang ingin budidaya jamur, boleh belajar dari CPA. Oh, boleh. Boleh ke sini kapan Boleh, saja. kapan saja boleh. Nah, terbuka banget nih sahabat Trubus Iya. yang ingin belajar budidaya jamur, silahkan datang aja ke PT CV Asa Agro, nanti bisa bertemu dengan Siap. Pak Asep untuk belajar mengenai budidaya jamur tiram. Terima kasih banyak Pak Asep atas waktunya. Sama-sama. Kapan-kapan kita ketemu lagi bersama dengan sahabat Trubus, kita akan mengulik lebih dalam mengenai jamur tiram budidayanya ya. Terima kasih banyak Pak Asep. Sama-sama.